Jelas banget ya kalau Kristen itu tidak tahu malu ya. La haula wala quwata. Malah dia sempat ketawa teman-teman. Itu Hasan, sebab Tuhannya orang Islam di Malaysia dengan Tuhannya orang Islam di Indonesia sama. Kenapa mereka panas? Karena Tuhannya orang-orang di Sabah Kristen dengan Tuhannya orang Kristen di Indonesia itu berbeda. Ada yang Hasan. Yohanes 1:9 itu kalau gimana? mau dikatakan menghujat, itu Yohanes katakan, berarti Yohanes yang bukan menghujat, kami. bukan Kami hanya kita, membaca narasi Bang. aja. Nanti abang kalau melaporkan kita menghujat, berarti Yohanesnya harus dihadirkan. Satu, kami katakan abang penyembah anak domba boleh nggak? Ya kan itu perumpamaan, Bang. Jangan abang bilang kami penyembah domba. Kan tertulis, Bang. Kristen selalu kalah, tetapi ngotot. Lalu di kitab Wahyu 22:18, Anda tidak boleh mengubah atau menambahi yang ada di kitab Biblos, bukannya Alkitab. Salah. Saya katakan, saya deklarasikan Anda salah menyatakan Alkitab, tetapi yang sebenarnya ada namanya Biblos. Boleh, silakan dicek omongan saya. Kalau salah, silakan Anda larikan saya ke polisian atau adukan ke pengacara. Silakan. Saya baik data saya bukan data-data dari pendapat Justin Martyr ataupun dari Matthew Henry atau bukan. Data saya langsung dari kitab Anda. Sekarang iblis itu asalnya dari mana? Kalau di Quran asalnya dari Allah, karena Allah itu yang menyesatkan. Asalnya dari Allah. Nggak ada Allah berasal. Nggak pernah Allah mengasalkan. Maksudnya iblis itu asalnya dari Allah. Ya Allah Nggak lah ada. Allah itu berasal dari Allah. Nggak ada. Itu Ya, hanya itu ada iblis disesatkan oleh Allah, kok iblis sendiri yang ngomong menyesatkan aku. Iblis itu makanya sesat karena ada di dirinya itu ada sifat kesombongan. Haba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah juga sombong, tapi Iya, Allah karena pengaruh dari iblis. Asal muasalnya manusia itu Allah juga diciptakan. sombong. Berarti iblis sombong karena pengaruh Allah gitu. Ya iya dong, Allah paling sombong. Emang kenapa? Tuhan yang punya kok kenapa Ya dengan saya? udah, berarti kan kesombongan itu ya dari Allah. Emang dari Allah. Maka Anda jangan menyalahkan Jadi iblis gini ya. disesatkan karena sombong lah. Allah aja lebih sombong, lebih tengil, lebih songong, kan gimana? Iya, emang Allah paling tengil, paling sombong, paling belagu. Emang dia Di Bible kamu pergodok, apakah iblis itu diciptakan atau tidak pergodok? Iblis sedangkan Allah aja yang sombong. Ya pergodok. Di Maka Bible ketika kamu iblis itu kamu katakan tadi tidak diciptakan ya, oleh Allah, pergodok. iblis lah yang membuat Allah lah yang membuat Coloring Coba bukan lihat Kristen. ini. Bukan Bible. Masya Allah. Rabana Ini- bukan Bible. ini- Kebaktian bukan ini- Bible. Menuhankan Yesus bukan Bible. Ayo. Umat Islam yang dari Orok ini benar-benar harus mengucapkan Masya Allah kepada Al-Hidayah. Ini beliau itu mu'alaf tapi ya Masya Allah Bang. Saya Al-Hidayah sudah iklan lagi nih, mengucapkan nanti hidayah. saya kena tegur. Alhamdulillah Bang. Saya mau iklan lagi nih. Saya upload, saya takjim Bang Al-Hidayah. Saya iklan dulu. takjim. Haramkah musik Islam? Nah, lanjut iklan. Haramkah musik Saya. Islam? Permainan musik. Saya mau tanya. Apanya lagi nih dia ngalur ngidul ini apanya lagi nih? Ada yang dengar nggak pertanyaannya itu? Gua nggak bingung juga saya ini orang. Haramkah musik di agama Islam? Tergantung. Kalau gitarnya dari nyolong itu haram. Atau di kelabing, di diskotek itu haram. Ya betul. Sambil minum ngarak. Tapi itu ada haram. banyak, jangan kamu lupa, banyak lagu-lagu itu dari dakwah. Terlahir dakwah dan lagu-lagu itu banyak juga. Kalau di Malaysia ini banyak di sini yang kumpulan-kumpulan daripada Rabani. Itu nasyid, lagu-lagu nasyid itu. Saya itu udah banyak itu komal-komal ini Bang semua. Jadi saya tahu Bang, haramkah musik di Islam? Alat musik haram kan dipakai. Masya Allah. Allah Bang. Jelas banget ya kalau Kristen itu tidak tahu malu ya. La haula wala quwata. Malah dia sempat ketawa teman-teman. Itu dia ngomongin ini mengenai si musik biarin ya. ini, Dia Bang, musik haram. Si biarin ini Dinda. ini naikin aja nih. Ini orang Malaysia provokator. Kenapa rupanya kalau orang Malaysia saudara kami? Mau apa kok?
Mau apa di kok? sini Orang jangan Malaysia itu bawa-bawa orang ini ya. Islam semua. Ini bukan Jangan masalah negara nih. dibawa-bawa. Ini perkara akidah dunia. Perkara Berbicara akidah dunia ini. ini. Perkara Dunia akidah. ini bertogo. Kenapa Kalau rupanya? Anda punya literasi, bisa membantah, ya silakan naik. Kami injilin. Saudara tapi ngarang. Kau yang ngarang kitabmu aja pun kitab masih di iniin kok. Nggak boleh ngomong kayak gitu, yang dibawa ngarang-ngarang Al-Quran, ngarang-ngarang Alkitab, ngarang-ngarang Nah, Al-Quran, nggak jelas. boleh. Nggak boleh tuh. Oh gitu ya. Oh gitu. Coba menurut baca kamu, typing ini. menurut Baca kamu typing. User, ini Dia- menurut dia hanya kamu, baca typing. ini Terhadap- mengenai rukun nikah dari kamu itu seperti apa? Kalau rukun nikah itu di kamu itu seperti apa, User? Coba, aku pengen tahu aja seperti apa rukunnya syariat nikah. Coba. Naik kau kata Bang Dan. Naik kau. Dijambak atau naik sendiri kau? Bang Dalbo, naik kan itu Bang Dalbo si biarin itu. Tunggu. Saya cari dia. Saya pasti naikkan. Bang Yusre santai aja dia naik di atas ya kan. Kalau yang memperkosa gadis perawan itu apa ya hukumannya kalau di agama kamu, User? Dan perlu kawan-kawan pahami, Indonesia, Malaysia itu satu rumpun. Itu Anda harus pahami. Jangan ikut ranah politik. Apalagi Mereka perkara kepanasan sebab Tuhannya orang Islam di Malaysia dengan Tuhannya orang Islam di Indonesia sama. Kenapa mereka panas? Karena Tuhannya orang-orang di Sabah Kristen dengan Tuhannya orang Kristen di Indonesia itu berbeda. Ada yang Hasem, ada Elohim, ada di YHWH, ada Allah, ada Putra, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi bingung milih mana satu. Makanya marahlah mereka. Dinda Predator, Bang Dalbo, udah jangan disikapi itu provokasi. Jangan diindahkan, provokasi. Ajaran itu sedunia, itu provokasi itu yang di bawah seperti itu. Kalau beliau Dinda Al Hidayah mengatakan itu ajaran, ada nyanyian seperti tadi disebutkan, bukan untuk yang lain-lainnya, membenturkan antara negara dengan negara. Itu provokasi, jangan inilah, kalau bisa diblokir aja orang seperti itu, Bang Dalbo. kan mengatakan kami menghujat. Saya mau tanya ini, tolong dibesarkan suaranya, Ustaz. Apakah kami di sini menghujat Anda? Keyakinan Anda? Tidak, Bang. Ini kan di bawah menganggap kami penghujat. Kami tidak menghujat. Tidak ada menghujat dari Bang. Tidak ada. Kami diskusi. User aja yang duduk di sini santai, kok yang dibawa kepanasan? Ada apa Anda? Abang tahu Bang Yusir kan perkataan menghujat itu seperti apa kan? Menghujat itu ngata-ngatain orang yang tidak ada datanya, betul? Betul. Nah, jadi kalau kita berdiskusi ada datanya itu dikatakan menghujat. Kalau ini garis bawahi kepada yang typing, kalau kami ini menghujat, silakan screenshot macam Bang Riki ada fotonya, saya pun ada fotonya, silakan bawa data ini dan suara saya rekam, silakan kantor polisi, kita jumpa di kantor polisi mana. Jelas ya? Buat laporannya. Tapi kalau tadi orang abang bilang kok domba disembah, itu menghujat. Lah. Jadi gini Bang, Yohanes 1:29 itu mengatakan ketika Yohanes bertemu Yesus itu kan dia berkata, lihatlah anak domba Allah itu, Allah, anak domba. Dan Yohanes itu bertemu dengan Yesus dikatakan anak domba. Coba jelaskan itu. Dia ngapain dia jadi manusia kalau suka menjadi domba? Ngapain? Jadi Yohanes 1:29 itu kalau mau dikatakan menghujat, itu Yohanes katakan, berarti Nah, Yohanes yang bukan menghujat, kami. bukan Kami hanya kita, membaca narasi Bang. aja. Nanti abang kalau melaporkan kita menghujat, berarti Yohanesnya harus dihadirkan. Satu, yang kedua nanti berbalik ikut, abang yang kena tangkap karena pencemaran nama baik, ya kan? Itu namanya perumpamaan, Bang. Ya iyalah, delik. Perumpamaan kan bisa dikatakan dari Domba yang Yohanes bertemu dengan bulan, kan indah namanya. Ini anak domba, binatang nggak itu? sekarang ku tanya, manusia kan dibilang domba juga, aku akan mencari anak domba yang Banyak Kristen di bawah, cuman tidak Bang, mau naik. manusia dikatakan anak domba. Nah, terus kalau begitu yang dikatakan oleh Yesus, Yesus diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang sesat dari Bani Israel, itu apa?
Bani Israel domba-domba atau manusia? Hmm. Itu memang domba itu manusia lah. Bukan manusia domba itu bang, perumpamaan. Jadi jangan. Wah, apapun ceritanya bang, yang namanya manusia tidak mau disamakan dengan binatang. Binatang nggak ada otaknya, manusia ada otaknya. Coba aku katakan abang, bang, Tapi bang, dibilang gini bang, karena domba itu kan makan rumput, kecuali bilang tadi itu. Ya kalau begitu kenapa Yohanes mengibaratkan Yesus yang dituhankan oleh kalian itu disamakan dengan diupamakan dengan domba, anak domba. Ayo, kamu nggak marah sama Yohanes tapi sama kita yang membacakan marah, kan aneh. Ini loh bang, asal jangan diperumpamakan maaf katanya dengan anjing. Anjing makan tai, kalau domba makan rumput. Kalau itu salah, kalau anjing. Mau datanya yang makan tai, mau. Jadi kalau kami katakan abang Mau penyembah domba, datanya mau ya? dibuka, yang makan tai mau. Sekarang ada. Kalau kecuali Bang Dalbo buka aja makan tai Bang Dalbo. Bang Yuser, gimana kok? domba itu makan rumput. Iya, berarti abang terima nih dikatakan anak domba ya? Jelas ya? Domba itu kesayangan Yesus. Iya bang, berarti abang terima ya dikatakan domba Yesus itu ya? Ya saya kan perumpamaan, bukan dikatakan. Iya bang, tapi kan tertulis di dalam datanya itu, di dalam teks Yohanes 1:29 mengatakan Yohanes bertemu Yesus dan dikatakannya, lihatlah anak domba itu datang untuk menebus dosa dunia. Iya kan? Terus ya, anak domba Allah. Berarti kalau kami katakan abang penyembah anak domba, boleh nggak? Ya kan itu perumpamaan bang. Jangan abang bilang kami itu penyembah domba. Kan tertulis bang, Yohanes bertemu Yesus dikatakan dia anak domba. Bang, kalau Dinda predator, udah nggak apa-apa menurut si User ini itu perumpamaan, nggak apa-apa perumpamaan. Tapi pantaskah Tuhan itu oleh Yohanes diumpamakan dengan anak domba? Logika abang harus bekerja. Silakan. Oke. ya mungkin bang domba pada saat itu kan kesayangan daripada Yesus. Jadi makanya diperumpamakan domba gitu loh bang. Bener bisa seperti itu. Ini pola pikir luar biasa. Domba itu adalah kesayangan dari Yesus, luar biasa. Aku nggak nyampe nih kalau harus berputar-putar seperti itu aslinya. Dia yang dikasih Yesus. Domba itu perumpamaan. Iya bang, perumpamaan. Ini Yang promosi, saya beri waktunya judul promosi. Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Apabila kamu Keprok barudak, keprok, kayu, surak, gembira, barudak. Salam Yesus. apabila kamu dijatuhkan, kamu akan ditinggikan. Iya betul bang. Betul. Bang User itu suaranya nggak bisa digedein bang, kecil banget aslinya. Coba mic-nya dideketin coba. Kecil banget asli. Mic-nya. Di sini rumahnya Abang itu yang di mic up. Itu mic Iya, yang itu kecil banget. mic-nya abang tahu kan mic-nya kan? Pakai Dekati ke mulut headset awal. nggak? Pakai headset nggak? Pakai headset nggak? enggak. Oh, iya, coba pakai headset biar kecil banget bang. Dengernya saya sampai ngedepong gini aduh. Kalau HP handsetnya di bawah, apanya mic-nya itu di bawahnya nih bang, yang lubang kecil itu bang, agak dekat sedikit. Gini loh bang, gini bang. Di sini kan rumahnya rapat-rapat. Assalamualaikum. Dua. Jadi takut Iya. juga. Waalaikumsalam. Oke bang Yusar.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Silakan Bang Maklun. Silakan. Enggak, ini namanya konten nih, baru nanti ditanggapi. Oh. Sebetulnya itu firman Tuhan atau Tuhan firman. Terus yang satu roh Allah atau Allah roh. Ya ini yang nggak ada ujungnya ini. Roh Allah. Perlu ditanggapi Bang siapa tadi yang di sini? Ustaz kirimkan alamatmu di DM saya, nanti saya kirimkan handset yang lebih bagus. Alhamdulillah. Tuh Bang User. Ayo, itu serius itu. Gak main-main. Iya. DM saya. Makasih banyak Kang Gilbo. Nah, DM saya alamat saya kirimkan Makasih banyak Bang Gilbo. supaya suaranya lebih lantang seperti saya. Jangan takut abang bilang nanti mau ditangkapnya aku. Nggak gitu, nggak jahat seperti itu kami. Jangan pikir abang. Enggak, serius ini betul-betul Bang. Itu dikirimkan handset. Enggak. Saya kirimkan. Betul Bang. Betul, nggak ada kita bersih kok. Jadi debat sekeras apapun, diskusi bilang sekeras sama apapun Bang, ini di koma. jangan takut abang, Secara itu mau pribadi dikirimkan kita tetap handset. baik-baik saja. Waalaikumsalam. Ada Bang Gemma nih. Waalaikumsalam Bang Gemma. Aku turun dulu tuh. Bang Budi. Hah? Lanjut teman-teman. Itu Minta naik, brother Ustadz. Ya udah, aku turun deh. Aku turunkan Bang. Biar sekali ewang gantian. Ya, udah lama, saya udah terlalu lama. Yuk, gantian nggak apa-apa. nggak apa-apa kan? Abang dari Ki, kalau nggak saya yang turun. Nggak apa-apa. Biarin saya aja. Udah lama dari tadi saya. Biar nyimak di bawah saya. Di bawah Bang ya. Oke Bang, siap. Ya, nyimak di bawah. Lalu kita cari lagi hotel. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budi. Waduh, sorry nih, ini saya takutnya ini kuota saya kan sekarang terakhir habis nih. Takutnya terkos lagi, enak-enak ngobrol habis lagi, punten nih. Tadi ada undangan dari Bang Predator ini nih, kawan aku nih, makanya langsung pencet aja. Gimana, Jadi Bang? predator ini Assalamualaikum buat teman-teman. harus bertanggung jawab nih. Iya, Bang Budi. Yap Bang, iya Bang. Ini gimana, mau diselesaikan atau enggak ini? Masalahnya yang apa nih? Saya baru masuk ini, langsung aja saya naik dapat nih, pengen tahu Masih aja. mereka ini masih menuhankan anak manusia ini gimana? Siapa ini? Bang siapa ini yang menuhankan anak manusia? Bang Yusir ya Bang. Kasih pencerahan dulu Bang. Oh Bang Yuser, itu sih gini ya Bang ya. Kalau menurut keimanan masing-masing ya terserah dia mau menuhankan anak Tuhan, mau paku, kayak mau apa itu urusan dia. Malah ada juga orang yang menyembah itu kepada angin, ya. Ada juga yang menyembah kepada matahari. Ada juga yang menyembah tuh kepada yang hewan-hewan, misalnya kayak Hindu. Misalnya waktu ajaran ke sapi ya, sapi nggak boleh dipotong. Begitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan itu keimanan dia. Tapi kalau seandainya sudah mengambil otentikan dari kitab kita, maka kita wajib untuk meluruskan. Dikatakan dalam Quran begini. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul, kata Nabi Isa alaihissalam.
dan musaddiqal, dan aku meluruskan apa-apa yang ada di Taurat dengan Injil. Waktu itu Isa yang bicara. Jadi kalau kita lihat secara data-data yang lengkap, kenapa kok umat Kristen Protestan ini membidatkan sesuatu yang lebih tua dibanding dia? Kristen Protestan ini timbul pada abad ke-17-18, yaitu dibawa oleh Martin Luther King. Sedangkan Ortodok atau disebut juga orang dari Katolik, Vatikan Roma itu pada abad ke-50 didirikan oleh Petrus yang disebut juga sebagai Rasul Paulus, yaitu bapak dari Rasul. Coba kita lihat di kitab 1 Makabe 1 pasal 1 ayat 1 sampai ke 60. Taurat itu udah diacak-acak oleh penjajah Romawi. Makanya diluruskan musaddiqal dengan Injil. Setelah Injil datang, diacak-acak lagi oleh kaum Herodian dan Helenisme. Helenisme dan Herodian membuktikan rasulnya yang tercinta mereka, yaitu Petrus dan Paulus, itu menurut ceritanya dipenggal. Karena apa? Karena mereka ribut tentang masalah perpuluhan waktu di Korintus dan di Antioquia. Silakan Anda baca dulu sejarahnya dari sejarah gereja. Nah, dari situ kita bisa memahami mengapa umat Kristen yang waktu itu ada 12 murid Yesus yang katanya satu orang itu adalah orang pengkhianat. Padahal pada saat ditanyakan oleh Yesus di meja perjamuan, siapakah yang akan menggantikan aku? Lalu seorang muda berdiri sampai 3 kali. Dialah Yudas Iskariot. Yang dikatakan di kitabnya adalah seorang pengkhianat. Padahal kalau memang dia itu pengkhianat, ngapain dia berani untuk menggantikan Yesus di tiang salib? Kan begitu, seharusnya begitu kita berpikir. Tapi itu keimanan dia. Ya sekarang kalau logikanya aja, kita nggak usah bicara iman lah. Kalau 1 ditambah 1 pasti hasilnya 2. Tapi kalau menurut keimanan dia itu 1 tambah 1 sama dengan 1, kita mau maksain. Emang mau dipenjarain orang yang menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 1? Urusan dia. Dikatakan di kitab 1 Korintus 1 nomor 21, dikatakan kebodohan atas pemberitaan Injil. Itu udah jelas di kitabnya. Kenapa kita harus maksakan? Iya nggak Bang User? Saya sih sesuai dengan data-data aja. Terus di kitab Wahyu 22 nomor 18-19, kamu umat Kristen seharusnya kita cuma mengingatkan, umat Kristen, di kitab Anda, di kitab Matius pasal 5 nomor 19 20, 21, 22, dan di kitab Matius pasal 7, 20, 21, 22, itu ancaman Yesus. Yang satu lagi, melarang Anda untuk menamai apa yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu, di kitab Wahyu 22, 18, Anda tidak boleh mengubah atau menambahi yang ada di kitab Biblos, bukannya Alkitab. Salah. Saya katakan, saya deklarasikan, Anda salah menyatakan Alkitab. Tetapi yang sebenarnya ada namanya Biblos. Boleh silakan dicek. Omongan saya, kalau salah, silakan Anda larikan saya ke polisian atau adukan ke pengacara. Silakan. Saya baik data. Data saya bukan data-data dari pendapat Justin Martyr ataupun dari Matthew Henry atau bukan. Data saya langsung dari kitab Anda. Silakan dibaca. Gitu. Silakan Bang User. Lagi Bang, kalau udah semua dijelaskan gimana aku ngomong lagi? Iya kan penjelasan saya jelas. Jadi gini Bang, kenapa umat Islam itu selalu menjelaskan secara terperinci? Karena saya nggak mau dikatakan sebagai penghujat ataupun penghina kepada agama lain. Haram hukumnya dalam Islam Bang. Islam mengharamkan kita menghina sesembahan orang lain. Ya, Anda mau nyembah batu aja kita nggak masalah kok. Kalau secara logika batu bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Kalau di rumah saya batu itu saya jadikan untuk pondasi Bang. Salib itu saya jadikan untuk tiang jemuran saya Bang. Itu real. Tapi kalau di Anda kan salib itu merupakan simbol untuk keesaan Tuhan Anda. Itu terserah, nggak masalah. Begitu Bang. Bener kan? Jadi abang aku ya di dalam Islam itu semua apapun yang kami katakan kepada Anda itu semuanya berdasarkan dari apa? Dari kitab Anda. Kalau seandainya dibahas secara
teorinya min itu akan ketemu. Tapi kalau seandainya min dibahas dengan teori tangen atau kosinus, nggak akan nyambung. Kosinus dengan kosinus, tangen dengan tangen, logaritma dengan logaritma, nggak mungkin logaritma larinya ke perkalian. Panjang penjelasannya nanti itu nggak akan ketemu. Apalagi ketemunya dengan pelajaran bahasa Indonesia diadukan dengan dengan rumus matematik, nggak nyambung. Misalnya Islam ini matematik, Anda bahasa Indonesia, kita bahas untuk cari pertemuan, nggak akan nyambung. Makanya orang Islam pada saat sedang diskusi, dia akan menggunakan kitab Anda biar nyambung. Anda ingin membahas Al-Quran, silakan pakai bahasa Al-Quran biar nyambung. Karena kami ini adalah bahasa kimia, kalau Anda adalah bahasa Indonesia. Begitu, Bang. Kalau seandainya ada mengatakan kitab kamu aja yang bahas, ya kitab kami udah saya bahas. Bahkan ribuan, bahkan jutaan kitab yang kami bahas. Kitab harus dibahas karena itu adalah ideologi ke depan nantinya. Silakan, Bang. Betul nggak omongan saya itu? Silakan. Betul, Bang. Iya. Nah, sekarang untuk pandangan Abang bagaimana tentang masalah kekristenan itu? Salah nggak saya bicara kalau kekristenan itu sudah istilahnya sudah ada perubahan-perubahan yang dikatakan adanya konsili Konstantinopel atau disebut juga konsili Antioquia 325 oleh bapak-bapak gereja yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang resmi di Romawi, yaitu ajaran Yunani. Abang tahu nggak siapa yang dipenjara seumur hidup itu? Karena dia itu mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, dia itu berpikir secara Kristen Ortodok. Akan dipenjarakan. Paham nggak di situ, Bang? Konsili itu. Ya silakan, Bang. Pandangan Abang secara data ya, Bang, kalau bisa, Bang. Kalau bagi saya, Bang, Abang terangkan seperti tadi, saya hanya menyimak, ya kan, memilah-milah, kan gitu kan, memilah-milah apa yang perkataan yang baik, mana yang menurut aku masuk akal, ya aku terima, Bang, gitu. Betul, betul. Tapi kalau yang nggak masuk akal, ya aku pun tolak, kan gitu, Bang. Baik, iya dong. Itu hak asasi Anda. Tapi omongan Abang tadi, karena omong Abang semua tadi masuk akal, ya aku terima gitu semuanya. Gitu, Oke, Bang. makasih, Bang. Nah, makasih, karena makasih, Bang. Tadi, omongan ini tadi itu aku sukanya di situ, Bang. Bang bilang tadi, ya menurut orang itu mau menganut agama apa ya terserah orang itu, kan orang pandangan orang itu, kata Bang tadi gitu kan. Betul, betul. Saya terima itu, berarti Abang itu orangnya orang baik dan jujur, kan gitu. Iya. Gitu, Bang Islam diajarkan jujur kok. Tawasobil haq wa tawasobis sabr. Kita akan berkata dengan keadaan benar, hak, wa tawasobis sabr, dan selalu mengingatkan akan kesabaran. Itu Islam, Bang, yang sebenarnya. Terus keduanya ini, Bang. Ini saya mau nanya nih, Bang, kriteria keimanan Abang. Pengen tahu, dan Abang boleh kok kembali juga pengen tahu juga keimanan orang Islam ini apa sih kok sampai kuat banget, sampai dia sholat tunggang tunggik 5 kali dalam 1 hari, kan begitu, Bang? Seperti saya menilai, kenapa sih orang Kristen ini saking semangatnya dengan imannya, dia berjingkrak-jingkrak pada saat bernyanyi. Ada apa ini? Kan saya pengen tahu juga nilai dari intuisinya dia, kan gitu. Tapi nggak semua juga loh, namanya agama Kristen. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Begini, Bang, yang saya lihat, Bang, yang saya lihat, artinya ada juga yang sujud. Di Ortodok ada yang sujud, Bang. Tetapi yang rata-rata di Indonesia ini, yang mayoritas adalah Protestan, ya, mereka tuh berjingkrak-jingkrak, Bang. Ini kan mata saya yang melihat. Bang, nggak berjingkrak-jingkrak. Oh, debata. Oke. Bang, saya mau nanya, Bang, sama Bang.
AKBP, Huria, Kristen Batak Protestan ya. Selama ini abang menilai kitab Bible itu suci murni dari firman Tuhan atau itu hanyalah dari tulisan dan karangan-karangan manusia? Maaf ya bang ya, saya cuma mengarahkan apakah itu tulisan manusia dan karangan manusia atau itu firman Tuhan bang. Langsung aja kita ke konteksnya. Kalau menurut abang bagaimana? Tulisan itu bang, tulisan manusia. Jadi pasti isi maknanya itu bang? Isi maknanya itu firman Tuhan yang disampaikan melalui murid-muridnya. Oh gitu. Firmannya yang disampaikan, tapi tidak semua bang yang namanya firmannya itu firman di dalam Alkitab itu bang. Ada juga perjalanannya kan gitu bang. Gitu ya. Itu jadi kalau dibilang Alkitab itu suci, ya memang suci bang, namanya firman kan bang gitu. Cuman Betul. bagian dari firman dari Alkitab itu enggak semua firman. Enggak semua firman. Okay. Cuman ada di bagian itu di Alkitab itu perjalanannya. Contoh yang katakan tadi sama Bang Jaya ya tadi bilang. Akhirnya dibilang di situ anaknya si Adam, si Hawa kayak gini, dia yang satu merah domba, yang satunya lagi cocok tanam, kan gitu diceritakan di situ semua gitu. Iya, itu kejadian 4 itu bang. Ya, bercocok tanam. Dan si Habel itu yang membunuh si Kain kan gitu. Mikael itu ayat ke-8, kejadian 4 ayat 8 itu bang. Terus? Ya, jadi itu kan bukan firman semua itu bang, itu kan perjalanan juga kan gitu bang. Jadi tolok ukur abang untuk menunjukkan itu mana firman Tuhan asli, mana tulisan manusia maupun itu adalah tulisan penyadur. Bagaimana bang cara menilainya itu bang? Apakah ada satu patokan ataupun pedoman buku yang menyatakan ini ayat ini adalah patokannya kitab suci berasal dari firman Tuhan yang diturunkan Yesus, yang ini berdasarkan dari konsili dari para pendeta, ayat yang ini adalah karangan dari penulis atau sisipan dari penulis? Ada nggak bang ayat gitu? Kalau firman Tuhan itu yang saya tahu itu satu ya kan, yang dia mengapakan mujizatnya kan gitu bang. Mengatakan mujizat terus melihat, kan gitu. Itu kan dari firman dari Yesus. Yesus itu kan firman dari Yesus kan gitu. Nah, lalu yang cara berdoa, nah, itu kan dari Yesus yang mengajarkan doa. Itu firman, itu kan firman itu kan Yesus. Nah, gimana cara berdoa? Yang itu yang saya tahu bang. Kalau firman, yang pokoknya yang apa perbuatan Yesus itu adalah firman. Itu bang. Itu patokan abang bisa tahu Yesus mengajarkan berdoa di atas gunung bukit Getsemani. Yesus itu menyatakan dirinya itu tidak mengerti apa-apa, hanya Bapa yang mengetahui, Bapa yang besar. Itu abang tahu itu adalah firman berlandaskan dari apa bang? Apakah ada pandangan secara tulis bahwa murid-muridnya itu menuliskan hal tersebut? Yang saya tahu gini bang ya, maaf ya, bukan saya untuk meneliti kitab Anda, tetapi ini adalah satu bidang saya. Yang saya tahu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, dan kitab-kitab Efesus dan yang lain-lainnya itu yang dibawakan oleh Paulus and the gang, itu semuanya itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus bang. Dari mana? Yang namanya firman itu seharusnya kan yang keluar dari mulut Yesus lalu dituliskan nama orang yang ada interaksi langsung. Itu baru firman bang. Ya. Sedangkan jarak antara Matius, Lukas, Yohanes, dan Paulus itu setelah Yesus mati bang. Setelah Yesus disiksa di atas kayu salib, setelah dia mengucapkan Eloi Eloi lama sabachthani. Dan Paulus itu pada saat itu nggak ada. Lukas pun nggak ada di sana. Matius pun nggak ada. Teori yang ada di kitab
Kisah para Rasul pasal 25 yang menyatakan murid-muridnya melihat Yesus naik ke langit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu ada yang menuliskan tapi dia nggak hadir di sana, Bang. Sedangkan di situ ada yang namanya Markus. Tetapi Matius. Siapa ya lupa salah satunya itu? Dia itu hadir tapi dia nggak menuliskan. Tetapi orang yang nggak hadir malah menuliskan secara tepat, jelas. Nah ini yang saya bingungin, Bang. Dan orang-orang yang ada 500 orang di atas bukit itu, dia menyatakan bahwa mereka itu langsung dikatakan sebagai murid Yesus. Sedangkan Yesus itu menyatakan murid-muridnya cuma 12. Ya, itu Bang yang saya mau tanya kepada bapak-bapak pendeta yang ada di kekristenan, yang setiap saat selalu saya undang untuk menjelaskan kitabnya untuk apa? Agar kami memahami keimanan Anda, agar terjadi toleransi antar umat beragama. Ternyata begini Bang, selama ini saya memperhatikan di kitab Anda, misalnya, Islam itu contoh nih Bang, contoh aja. Islam itu agama yang masuk surganya insya Allah mudah-mudahan, ya kan, begitu kan, itu sering ditimpa ke kami, makanya kami itu berdiri sekarang ini Bang. Ternyata di kitab Yakobus pasal 4:15, insya Allah itu ada di kitab Anda Bang. Anda menghujat kepada kami, ternyata di kitab Anda malah mencantumkan nama Tuhan kami, Allahu Akbar. Itu tentang Nikolaus, itu mu'alaf. Allahu Akbar itu di kitab Yohanes. Jadi gini Bang, ada satu kalimat ayat yang Anda yakini sebagai firman Tuhan. Sebelum Anda membersihkan selembar kayu di pelupuk mata saudaramu, maka bersihkan dulu balok yang ada di matamu. Ternyata, kalau Abang teliti kitab Abang, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, termasuk di situ Yeskil, Ayub, dan semuanya itu, Abang akan menilai bahwa di kitab Anda itu, di kitab Ayub, ada kalimat Allahu Akbar. Tuhan kami dibawa-bawa ke kitab Anda, sedangkan Tuhan Anda itu nggak ada nama Allahu Akbar. Islam, walaupun dia ada di akhir dari sejarah keagamaan menurut ajaran Ibrahimik, Islam tidak pernah menggunakan nama Tuhan nabi-nabi sebelumnya yang tercantum di kitab Anda saat ini. Nggak pernah Bang. Islam menggunakan nama nabi-nabi dan Tuhannya sesuai dengan kitab yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kami nggak pernah mencocokmologikan kitab Taurat menjadi Tuhan kami, kitab Injil menjadi kitab kami. Nggak ada Bang. Sedikit pun di ajaran kitab Anda nggak ada yang nempel di kitab kami. Walaupun kami ini adalah evaluator. Kitab yang mengevaluasi dari kitab-kitab sebelumnya. Kami bukan mengimani Bang, kami mengevaluasi. Gitu Bang. Ternyata di kitab Anda yang jelas-jelas kitabnya itu lebih dulu bisa mengetahui kitab yang akan datang masuk ke dalam kitab Anda. Misal kalimat Allahu Akbar mu'alaf. Terus ada kalimat-kalimat mazhab. Ada kalimat-kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar ada di kitab Anda. Anda ambil. Tetapi Islam yang di akhir adanya nggak pernah menyatakan Yesus itu kasih. Atau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah Bapa atau Yahweh. Nggak ada dalam kitab kami. Nggak ada. Satu kalimat pun nggak pernah ada. Di dalam Al-Quran dikatakan Isa wa isqala Isa bin Maryam inni rasulullahi ilaikum. Isa. Ternyata Isa di dalam kitab Anda tercantum. Seluruh kitab Anda yang bertuliskan Kristus Yesus itu pas dilihat dari selebar dan Pinkert itu disebutkan namanya Isa alaihissalam. Lalu dirubah pada tahun 1964 atau tahun 2000-an itu dirubah menjadi Yesus. Why? Apa mau disamakan dengan Zeus yang mati karena kalah dengan anaknya Hercules? Hercules mengalahkan Zeus. Yesus mengalahkan Bapa sehingga Bapa itu duduk di antara kemah-kemah manusia dan Yesus naik ke atas tahta. Kitab Wahyu pasal 9. Itu Bang. Nanti di surga ada terjadi perang antara naga, itu terjadi di kitab mitologi Yunani, terjadi peperangan naga dengan manusia. Yesus masuk ke dalam alam maut dan menginjili orang-orang mati, itu ada di ajarnya Hercules dengan Apollo. Gitu Bang.
Trimurti, ada Trimurti di ajaran Anda. Gitu. Jadi kami meneliti ini semuanya. Jadi untuk kesimpulan pribadi saya, bahwa kekristenan itu bukanlah ajaran dari ajaran Taurat. Bukan. Karena Taurat nggak pernah mengajarkan Tuhan itu memiliki anak. Dan bisa nyata seperti ajaran-ajaran Trimurti. Gitu Bang, kalau menurut pandangan saya ya, saya minta maaf Bang. Ini penilaian saya selama saya meneliti kitab-kitab ya, dari kitab Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, terus apa namanya, Avesta, yaitu Avesta itu ajaran dari kitab Zoroaster, yang Zoroaster itu lahir itu turun dari langit bersama awan-awan Bang. Itu ajaran Zoroaster Bang. Rasulullah nggak pernah turun dengan awan-awan Bang. Rasulullah bukan Tuhan, tapi dia itu seorang nabi, Mesias. Kita bahas dengan Mesias. Apakah Mesias yang ada di kitab Kejadian pasal 18 itu dikatakan dia itu adalah Yesus? Sungguh hina Bang. Yesus itu Tuhan. Di kitab Lukas 2 nomor 11, dia itu Tuhan. Lalu dijadikan, disama-samakan untuk menjadi Mesias. Ternyata Mesias itu adalah saudaranya Musa yang sepertiku. Tapi sepertiku itu bagaimana? Yesus nggak kawin. Musa kawin, punya anak. Yesus nggak punya anak menurut keimanan Anda. Yesus nggak punya kaum, nggak punya satu pemimpinan. Musa memiliki kepemimpinan. Ya, itu contoh salah satunya. Lalu dikatakan di kitab Anda itu bahwa Musa itu memiliki satu sebagai apa, pemimpin ya, salah satunya itu. Yesus nggak pernah memimpin. Yesus selalu dari awal hidupnya sampai kematiannya dia berada di bawah kaki Pilatus. Di mana dia sebagai nasihat perdamaian? Di mana dia sebagai raja yang abadi? Kalau seandainya pada masa hidupnya aja dia berada di bawah kekuasaan penjajah. Kita bicara tentang keadaan dia waktu lagi hidup, bukan cerita yang akan datang. Oh, cerita akan datang mah saya juga jadi raja Bang di dalam surga saya. Saya dengan Yesus itu kalau statusnya, kalau hayalan-hayalan yang ada di kitab Anda itu Anda sangkutkan kepada Yesus, saya sama dengan Yesus karena saya raja nanti di surga saya. Dan pengawal-pengawal saya itu 72 bidara melayani saya. Itu saya raja Bang. Begitu. Itulah tekniknya dari cara memahami tentang intuisi ya, secara narasi dan logika. Kalau Tuhan itu katakan, waktu itu pernah saya bicara dengan Malik Al-Malak ya, saya di Pananggung, kata Allah itu harusnya memiliki kuasa, dia bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil. Giliran saya tanya, apakah Tuhan kamu itu sanggup untuk menjadi yang maha baik dan menjadi maha jahat? Kabur. Tuhan harus menjadi yang maha besar, maha kecil, ya kan? Ya, maksudnya dari Tuhan yang maha besar di langit bisa menjadi maha kecil seperti Yesus. Maksudnya itu maunya dia. Akhirnya saya kembalikan balik. Tuhan bisa gak menjadi yang maha baik dan maha jahat? Yang satu Tuhan yang di langit, yang satu lagi jadi iblis. Enggak. Lalu kenapa Tuhan itu menurunkan anaknya untuk menebus dosa manusia? Kenapa nggak menebus dosanya iblis? Yang kerok di dunia, kekacauan di dunia ini bukan dari manusia Bang. Manusia nggak ada salahnya Bang kalau nggak digoda oleh ular. Di kitab di kitab Kejadian pasal 3 nomor 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu karena ular. Bukan dikarenakan oleh manusia itu bersalah, bukan Bang. Tapi karena ular yang menggoda perempuan itu. Tapi kan perempuan juga mau makan. Begini Bang, perempuan nggak akan pernah mau makan kalau seandainya nggak diganggu oleh iblis, nggak oleh ular. Tapi buktinya dia makan, berarti dia... Tuhan, sebentar. Kalau seandainya Tuhan menurunkan anak yang tunggal itu untuk menembus iblis, damai kasih sedunia. Menembus iblis. Kenapa kok bisa menembus iblis? Oh, iya. Ngapain iblis ditebus? Begini ya. Kalau seandainya Tuhan itu iblis itu Allah, ya Allah lah yang tanggung jawab. Nah, kalau seandainya Allah yang menyesatkan, sekarang manusia Allah, siapa yang menyesatkan? Bilang Allah menyesatkan yang berkehendak siapa? Ya Allah. Bukannya menyesatkan karena dia itu karena sombong. Fatalaq Adamu. Tapi kalau Allah nggak menyesatkan, iblis nggak pernah sesat lah. Bagaimana? Kan itu sudah koridornya dia oleh Allah. Maka Allah lah penyesat sesungguhnya. Allah penyesat sesungguhnya. Iya. Dalang dari kesesatan iblis Allah. Sekarang iblis yang ada di kitab Anda itu siapa yang menciptakan?
Nggak ada Tuhan menciptakan iblis. Kalau Anda kan memang sengaja Allah menciptakan iblis. Kalau iblis nggak diciptakan, jadi Tuhan Anda itu bergandeng tangan dong dengan iblis. Iya kebalik. Tapi Tuhan Justru Anda itu iblis memang bukan sesat karena tunggal. Sebentar, Allah. sebentar. Saya Berarti nanya sama Allah Anda. Saya yang mau nanya bergandeng. Anda. Saya mau nanya sama Anda nih ya. Saya mau mau nanya. jawab. Sebentar. Ya saya jawab. Bentar, saya mau nanya sama Anda dulu sebentar. Kalau ini kan kita bicara masalah Allah dan iblis. Iya. Iya, Allah dan iblis. Allah dan kan iblis. Sekarang iblis itu asalnya dari mana? Kalau di Quran asalnya dari Allah, karena Allah itu yang menyesatkan. Asalnya dari Allah. Nggak ada Allah berasal. Nggak pernah Allah mengasalkan. Maksudnya iblis itu asalnya dari Allah. Ya Allah Nggak lah ada. penyebab Allah dari itu iblis. berasal dari Allah. Nggak ada. Itu Ya, hanya itu ada iblis disesatkan oleh ciptaan Allah, kok kehendak. iblis sendiri yang ngomong, karena Iroda, engkau menyesatkan bro, aku, bukan maka dari aku zatnya. akan menjadi tersesat dan aku menyesatkan manusia. Jadi karena Allah menyesatkan iblis, Iya, itu iblis perjanjian. menyesatkan Karena apa? Karena apa? Aba wastakbar wa kana minal kafir, karena iblis itu songong. Kesombongan dia itulah Tapi yang kalau Allah menyebabkan nggak dia jadi menyesatkan ya nggak sesat itu. lah, kan intinya Allah yang bikin masalah. Iya, iya, makanya Tuhan kami itulah yang maha kuasa. Iya, Tuhan Anda menyesatkan. Ini adalah skenario dia. Tuhan Ya, orang Islam biarpun Tuhan menyesatkan saya iblis. menyesatkan, sekarang mau nanya masa Anda, kalau Tuhan saya menyesatkan dan memberi petunjuk hidayah kepada makhluknya, dia adalah Tuhan. Sekarang Tuhan Anda bagaimana? Terus kenapa iblis nggak dikasih hidayah? Iblis. Nah, kenapa Tuhan Anda nggak mau menebuskan dosanya? Enggak, Allah Kenapa Anda Tuhan Anda dulu. nggak Kalau mengampuni? kalau Tuhan kami mah ngapain iblis harus ditebus? Kan iblis itu sendiri yang mau sesat. Sedangkan manusia disesatkan oleh iblis. Nah, sekarang Tuhan Anda yang katanya maha membolak-balikan hati, tapi kok nggak ngasih hidayah ke iblis? Fasjudu li Adama fasyajadu illa iblis wa wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, saya ingetin sama Anda ya. Iblis itu makanya sesat karena ada di dirinya itu ada sifat kesombongan. Aba Tapi wastakbar wa manusia kana juga minal sombong. kafirin. Allah juga sombong, tapi Iya, Allah karena pengaruh dari iblis. Asal muasalnya manusia tapi itu Allah juga diciptakan. sombong. Berarti iblis sombong karena pengaruh Allah gitu. Ya iya dong, Allah paling sombong. Emang kenapa? Tuhan yang Ya punya udah. kok kenapa Anda Ya yang udah, sombong? berarti kan kesombongan itu ya dari Allah. Emang dari Allah. Maka Anda jangan menyalahkan Jadi gini iblis ya. disesatkan karena sombong lah. Allah aja lebih sombong, lebih tengil, lebih songong, kan gimana? Iya, emang Allah paling tengil, paling sombong, paling belagu, emang dia Di Bible kamu pergodok, apakah iblis itu Makanya diciptakan atau kenapa tidak Anda pergodok? menyalahkan iblis sedangkan Allah aja yang sombong. Ya pergodok. Di Maka Bible ketika kamu iblis itu kamu katakan tadi tidak diciptakan ya Allah, pergodok. iblislah yang membuat Allah lah yang membuat iblis sombong. Apa kebalik? Iblis yang membuat Nah, Allah saya sombong? dari tadi tidak benar, ngomong Allah itu pergodok. Saya tanya Allah samamu, itu paling- di Bible itu diciptakan atau tidak iblis itu? Enggak, Itu gini aja. loh Bang Jema Islam. Ketika Gue iblis nanya malu, iblis itu diciptakan. Sebentar dulu dari tadi nanya mulu, dia Pergodok. nanya nih, diam dulu. Enggak, Diam gimana dulu. Jema Islam? Pergodok. Iblis itu diciptakan atau tidak oleh iblis? Apa oleh Tuhan lo? Gue pengen nanya dulu sama lo. Gimana konsepnya? Gimana? Tuhan lu nyiptain iblis apa enggak? Tuhan lu nyiptain iblis apa enggak? Kalau di Al-Quran, iblis itu Tanbiluan, diciptakan oleh Allah. apa tanbilun? Di Bible-mu diciptakan apa tidak? Allah lah yang Tambilian. menciptakan iblis. Pergodok. Di Bible-mu iblis diciptakan apa tidak? Allah lah yang menciptakan iblis. Kalau di dalam Al-Quran. Berarti Kalau kamu kurang Anda membaca menyalahkan, Bible-mu ya, kenapa pergodok iblis ya? gak dapat hidayah karena iblis itu sombong. Nggak tahu. Lah Allah aja lebih Setan sombong. ini nggak ngerti. Pergodok. Loh, Tuhan gua Kita yang di sini sombong, bukan emang apa? membahas Itu tentang konsepnya, Bang. penghujatan ya Allah itu pergodok. sombong. Allah itu tengil. Allah itu Kalau sombong. tentang Kenapa Anda kesombongan, menyalahkan bahkan kau iblis? baca di 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu Allah mendatangkan kesesatan kepada manusia. Jadi kalau di Al-Quran itu Allah menyesatkan iblis karena iblis apa membuat tipu daya kepada iblis karena iblis membuat tipu daya kepada mereka menyesatkan Lu orang-orang. nggak bisa diam dulu ya, gantian sama gue ngomong ya? Ya udah, Lu bisa silakan. gak diskusi yang enak? Silakan Gema Islam. Gue tanya sama lu dari tadi, Tuhan lu itu nyiptain iblis apa enggak? Lah kan udah gue jawab enggak. Enggak, dari mana iblis kalau gitu asalnya? Ya karena dia menyesatkan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Sedangkan Asal dalam iblis Al-Quran, itu dari mana? Asalnya iblis dari mana? itu disesatkan oleh Oncom. Allah, karena Allah maha Iblis sombong. itu dari mana? Lu Allah. kebakan. Udah dijawab berkali-kali Lu nggak bisa dari jawab. Allah. Iblis asalnya diciptakan dari siapa? Dari Allah. Udah dibilang dari Allah masih maksa. Dari Allah, dari Dia pengen- Allah. Dia pengen jawabnya dari apa? Dari kuetar. Lah, Tan Bin, gue kasih tahu, iblis itu dari Pergodok. mana diciptakan? Kalau saya kasih Tan? ayat di Bible iblis Ya, kalau diciptakan, iblis nggak bisa- kamu kalau nggak mau bilang diciptakan, apa terus pergodok? kenapa Al-Quran bilang Allah menyesatkan iblis. Pergodok. Berarti Allah Kalau di bohong lagi. Bible-mu Kenapa? ternyata iblis diciptakan, apa kau bilang sama Jadi saya Allah pergodok? bohong itu. Allah bohong lagi.
Kok Yang Allah bohong bohong? itu Tuhan lo di kitab Bible Saya lo. sekarang mengatakan karena kamu bilang yang menciptakan iblis adalah Allah, maka saya kasih tahu datanya bahwa di Bible juga ternyata Allah yang menciptakan iblis. Atau menyesatkan manusia. Terus Al-Quran bilang iblis Jelaskan disesatkan Allah, kenapa Al-Quran oten-oten itu bohong. kalau sama Al-Hidayah pura-pura tidak Allah dengar bohong karena mereka lagi. tahu mereka Allah akan tuh tertampar bohong. dengan ayat. Udah dia bilang katanya dia menjaga Atau Al-Quran, ternyata promosi Al-Quran dulu, nggak promosi dijaga. ya, promosi dulu, Iya, iya. teman-teman. Emang mau Kali mengatakan ini Allah itu saya bohong? membuat video Diam dulu, diam dulu. yang saya Diam dulu, beri Tan judul Muslim. Ya, Tan konsisten diam. Kristen selalu Diam kalah, dulu, diam dulu, diam dulu. tapi ngotot. Diam dulu. Siapa Biarkan yang Bang Gun selalu selesaikan. kalah? Biarkan dia berlawan Dan sama siapa yang Ntar gue ngotot? ke Salatiga ketemu lo. Dalam Tenang aja, masalah nggak usah apa takut lo. kok Gue ke selalu Salatiga ke kalah tempat lo. tetapi ngotot? Nah, No. yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi kemana-mana Gema Islam. atau untuk Intinya, bahasa yang lebih Iya, serunya ntar adalah gua ke Salatiga berdebat, ketemu lo, kita dialog secara khususnya offline. Mau perdebatan nggak? masalah Ke ketuhanan. Salatiga ke tempat lo. Saya menilai Ya. pendeta-pendeta Kenapa? Kristen Gue pengen menyesatkan tidak gua kayak pernah Allah menang menyesatkan iblis. alias Gua kalah di enggak, mereka tahu knockout aja lo atau diskusi KO sama dalam Oscar istilah offline tinju. gimana gitu loh. Tenang. Apa? Tenang. Apa Gema Islam? Ntar gue main ke Ini Salatiga saya ke tempat membuat lo. video. Tenang aja. Salah tiga. Diskusi secara Gua bukan offline orang sama gua. Salatiga, Gema. Gue orang Iya. Surabaya. Mau Salatiga Surabaya. Enggak, kayak sekarang gimana gini, gitu. kembali ke topik. Anda jangan kabur-kaburan, Anda yang bahas duluan. Orang Islam kalau dikasih tahu kebenaran jangan suka kabur. Tadi Tuhan gue masalah memang sombong, Tuhan gue orang memang sombong Islam, karena tadi dia orang punya sifat Islam semuanya maha. Dengerin dulu, tanya dengerin. tentang kenapa Muhammad ngajarin minum kencing binatang, nggak ada yang jawab. Nah sekarang Anda sebagai orang Islam, Anda mewakili Allah sebagai mulutnya Allah, Anda jangan kabur lagi. Ya. Gue kasih tahu sama lu, Kenapa iblis diciptakan kenapa oleh Tuhan? Allah dan disesatkan Kenapa oleh Tuhan lu Allah? itu mati digebukin diam aja? Kenapa? Aku tanya sama Jadi, lu. kabur-kaburan Bagaimana mau nyelamatin? Anda tadi petentang-petenteng Kalau Tuhan gua, kalau bahas Nabi gua manusia iblis. bro. Sekarang Kenapa Al-Quran lu mengatakan sewot sama iblis Nabi itu gua? Nabi gua tuh manusia. apa namanya, diciptakan oleh Allah, iblis disesatkan oleh Allah karena Allah itu maha sombong, maha Ya tengil, iya, maha songong. orang dia Tuhan gua, Sekarang Anda kenapa mau dia? kabur lagi. Nah sekarang Tuhan lu, Orang Islam ini. Tuhan lu digebukin Katanya diam kalau aja Anda gitu loh. punya Pakai kitab, otak lu ngomong sama Anda gue. kalau punya kitab udah isinya salah, isinya Ntar gue ke error. Salatiga, kita diskusi Jadinya iman santai. Anda juga Tenang aja lo. berantakan. Ntar gue ke Iblis Salatiga, aja tenang aja, curhat, tenang. Gue disesatkan sama Allah, kok bisa Allah itu menyesatkan gue padahal gue Tenang. nggak salah. Nah, itu. Tenang. Ntar gue, ya gampang. Ntar gue kasih tau lu. Ntar kita offline aja kita diskusi. Gue pengen tahu Anda soal ini takut biji mana hebatnya. mana ajaran Anda? Makanya kalau punya ajaran tuh yang bener bang. Udah tahu. Biji Taurat Tuhan lu yang disunat, kita mau nggak? salah. Masa ada lagi tuduhan Kitab Allah salah. nggak bisa punya anak kalau nggak punya Kitab istri? lu mau gue Itu tunjukin namanya kitab Allah lu yang punya banyak biji, salahnya. Allah punya burung. Burungnya Allah nggak Tuhan dimasukin lu ke yang dalam punya perempuan, biji. katanya dia nggak bisa punya anak. Logis Tuhan dong, lu masa butuh Tuhan butuh perempuan istri, nggak bisa punya anak. 98.000 orang Itu untuk Bang Dalbo, berserah sama dia. orang-orang seperti ini Bang Dalbo, ini orang-orang penghujat seperti si pergudok Lo enggak, ini bukan tidak usah menghujat, diinilah. tapi saking nggak Nanti masuk coba Bang Dalbo gedein saya dulu. Gimana Saya mau adanya? kasih screen dulu. Jangan diturunin, jangan diturunin. Ketika orang Islam Di ditanya, mana diturunin. Bang Dalbo, Ini. coba gedein saya Ini, dulu nih. Bang Dalbo. gitu loh. Gitu Gema Ini. Islam. Anda Loh. jadi orang harus Baca, Nggak usah baca banyak- itu. nggak usah banyak Duduk di monyong. atas Ketika tembok. Anda mengatakan Yang bahwa memakan Tar dulu, Tan. Diam dulu, Tan. minum Setan, air diam. kencingnya bersama-sama. kemudian Ini. Allah tidak memberikan hidayah, maka Nah, ini. Allah yang sesat. Ya, Begitu. silakan Bang Al. Itu namanya Allah sesat. Coba digedein saya Karena dulu. Dia sudah menyesatkan iblis. Oke, kata Dia si sudah pergudok menciptakan tadi, iblis, ternyata di Bible-nya tapi iblis tidak maaf, diciptakan tidak ya. memberi hidayah kepada Namanya- Coba kita namanya melihat Tanlin. orang-orang Kristen ini apakah dia membaca Bible-nya atau tidak. Ini coba Jelas kita ya, buka di bagaimana Islam- SQL ya, di Lu SQL. diam, Cuma diam Anda dulu, diam, mau diam, keluar Tan. soal iblis. Setan, Orang diam dulu, Islam Tan, Tan. bermasalah dengan iblis. Diam, Tan, Nggak usah Bang Gema, jangan kepancing. Loh, bukan begitu. Oke, dari sini ya, coba lihat si pergudok mengatakan iblis tidak diciptakan. Sudah saya Dari cabut 13, dulu ke room sebelah. ini. Iya, room karena cat Tuhan sama lu aja sebelah. mati. Dari 13, dari Taman Eden dia diciptakan daripada batu, dihiasi dengan batu-batu emas dan kelikir. Maha sombong, tapi Ini dia jelas, menciptakan iblis tanpa sampai memberi kemudian hidayah. Di hari Allah lebih dia sesat berbuat dari jahat baru iblis, dia dihukum ajaran keluar Islam dari isinya kebohongan, Taman Eden ini. dan Al-Quran itu banyak ngawurnya. Oke. Gitu ya. Orang Yang Islam kedua, itu turun sama gue ntar. menjawabkan Sekarang Allah di karena 2 Allah Tesalonika. hanyalah remah-remah yang ternyata Oke. Elah, remah-remah lu tuh dari roti jelai ternyata makanan menciptakan lu. iblis, Tokai dimakan.
Tahu nggak? Burung dara lu Iblis beli tidak tuh 5 mampu diberi sikal. hidayah oleh kasihan Allah kalian. Tuhan lu Babat. nggak mampu. Tuhan lu aja sampai ngebunuh anaknya pakai otak tuh. Malikul malak, Oke. ntar lu sama gua. Sebentar Bang. Kabur. Makanya kasih kesempatan saya dong. Saya mau kasih data-data juga. Karena umat orang yang seperti itu hanya penghujat. Ini di Bible-nya juga Tuhannya itu penyesat manusia ini. Itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan kepada di atas mereka ini. Jadi semua itu saya tampar. Ketika saya bertanya tadi, patutnya Bang Gemak kasih saya peluang dulu. Saya bertanya, di Bible-nya iblis diciptakan apa tidak? Sebab di Yeskiel 28 nomor 14 sampai 15 itu dijelaskan iblis itu diciptakan sebelum kemudian dia berbuat jahat dikeluarkan dari Taman Eden ini. Maka kalau sebaiknya pendeta-pendeta karena ada Al-Hidayah di atas, tanyakan ke Al-Hidayah, ada nggak ayatnya iblis diciptakan di Bible? Itu ayatnya. Ya, jadi kalau penghujat-penghujat, makanya saya dari tadi diam, karena kebanyakan Kristen itu ngoceh sesuatu yang mereka tidak tahu, yang tidak pernah dia baca. Karena yang tersimpan di otak mereka kemudian adalah imani saja. Yang penting menghujat Islam, padahal kasih, dan kasih. Ditampar pipi kiri bagi pipi kanan. Belum ditampar dengan orang, baru ditampar dengan ayat pun sudah kabur. Oke, lanjut. Ini ayat berapa Bang tadi Bang? Kejadian ya? Yeskiel 28 nomor 13 sampai 15 itu bahkan dijelaskan di situ dari apa dia diciptakan. Batu jasper, batu krisolit di situ dijelaskan juga dari batu onik, dari batu jade, batu nilam, batu virus dan batu jamrud. Itu penciptaan iblis itu. Juga dari batu-batu emas. Kemudian di 15-nya baru dia dikeluarkan dari Eden karena dia berbuat jahat. Betul sih. Jadi banyak Kristen yang tidak tahu ayat ini ya, termasuk pendeta-pendeta Kristen pun tidak tahu ayat ini. Oke, lanjutlah. Sorry Bang Hidayat tadi, aduh, gua udah gergetan gue tuh sama dia. Anak salat 3 itu kurang ajar itu. Tadi itu Bang Kemas sudah 2 kali naik. Nah, itu dia dia udah 2 bawa kali. tentang minum kencing. Makanya saya tunjukkan ini 2 Raja-Raja 18:27. Lanjut. Minum kencing ya lagi. Oke, minum kencing lagi ya, belum saya jawab. Oke, coba kita lihat di Bible. Itu di Bible bukan saja kencing itu ada tetapi juga lagi dia najis. mau naik. Ada lagi dia mau naik. Ini udah nggak diterima di tempat lain. Paparkan. Ini Oke, doang. ini ya. Coba kita lihat di sini. Di Bible itu diajarkan apakah hanya kencing atau juga makan najis di Bible itu. Dimakan. Darah dimakan, semuanya dimakan punya Yesus. Hancur. Yesus saja dimakan apalagi Iya, Tuhannya aja dimakan. Tuhan bisa dimakan. Yohanes 6:52. Tapi Bang Kema, tadi yang ditanyain siapa yang ciptain iblis tadi dia nggak mau jawab ya? Nggak bisa jawab, dia nggak bisa jawab. Berarti kalau nggak ada yang ciptakan iblis, siapa tuh Yesus? Kok nggak bisa ciptakan iblis? Jadi Katanya Tuhan sama yang iblis maha. itu sama bagi mereka. Oh, begitu. Iya. Karena iblis itu keluar dari Tuhan. Ini coba dibaca ini di Yesaya 36 nomor 12. Saya bacakan ya. Ya, baca Bang. Pegawai itu menjawab, adakah kamu menyangka bahwa Raja Asyur menyuruh aku menyimpan semua hal ini kepada kamu, dan raja kamu saja? Tidak. Aku juga menyampaikan semua hal ini kepada orang-orang yang duduk di atas tembok itu, karena mereka pun mesti makan najis dan minum air kencing sendiri seperti kamu. Ini. Coba dibaca di Yesaya 36:12.
Karena mereka pun mesti makan najis dan minum air kencing seperti kamu. Ini.